Selamat datang rekan-rekan traders and investors Mirae Asset Sekuritas di acara Economic Market Outlook 2021. Perkenalkan, nama saya Francisca Wirya Saputra. Pada hari ini, kami akan berdiskusi lengkap dengan para ahlinya tentang prospek ekonomi 2021 dan dampak Omnibus Law terhadap industri. Adapun beberapa aturan yang akan berlangsung selama acara sebagai berikut. Host akan mute peserta saat acara berlangsung. Pastikan kamera peserta dalam keadaan off. Disarankan menggunakan headphone. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A. Untuk informasi mengenai pembukaan account, dapat menghubungi customer service di 150350. Langsung saja ya, kita masuk ke dalam acara hari ini. Berikut saya perkenalkan CEO PT Mirae Asset Sekuritas, Mr. Tae Yong Shim. Hello traders, investors, and Mirae Asset. We wish you a warm welcome to our investment seminar. It has been a wild roller coaster ride throughout this year. The unexpected spread of the COVID-19 at the start of the year has placed unprecedented damages to the global economy and caused major repercussions to our daily lives. Indonesia has enforced strict social restrictions, which pushed the economy to fall into a recession. Throughout this unprecedented crisis, there was a significant and surprising shift in the investment world. Retail investors rose to dominance and have taken center stage in the stock market. Given the prolonged downtrending of interest rates, coupled with increase in retail investors' understanding of risk-reward dynamics, we believe retail investor participation is likely a structural change rather than a short-lived phenomenon. This year, Mirae Asset continued to deliver unique and innovative trading experience to our customers. During the early part of the year, we introduced a real-time trading competition which acted as a guiding light to all our investors. We presented a survival quiz for our investors to participate and offered an online opening account option for our clients. All in all, our attention was heavily focused on supporting our valued retail investors. The market is not out of the pandemic woods yet. However, we think there's growing hope for an effective vaccine to be released soon. Also, an orderly transition of the U.S. administration would collectively stimulate investors' risk appetite going forward. We hope this investment seminar will serve as a guiding light for our investors to navigate this uncertain market environment.
Mirror Asset continues to support the investment community and strives to become the trusted long-term investment partner for all our clients. Thank you for your support and love in Mirror Asset. Kita lanjut sekarang, saya perkenalkan Pak Profesor Tommy Hendra, seorang Associate Profesor Fakultas Hukum di Unika Atmajaya, yang juga mengajar hukum dan kebijakan publik di Sekolah Lingkungan Universitas Indonesia, pengajar politik hukum dan kebijakan publik di Universitas Pelita Harapan. Selamat sore Pak Tommy. Selamat sore Mbak Siska. Pada hari ini Pak Tommy akan menjelaskan kepada kita perihal dampak Omnibus Law terhadap industri. Silahkan Pak Tommy, waktunya 25 menit. Baik, terima kasih sekali Mbak Siska. Pertama-tama saya ingin sampaikan salam hormat kepada pimpinan manajemen Mire Aset Sekuritas, terutama Mr. An, Pak Haryanto, Pak Kevin, serta para peserta webinar yang saya muliakan. Nah, dalam waktu 25 menit ke depan, saya ingin menyampaikan 4 hal. Pada 5 menit yang pertama, saya akan fokus pada posisi Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian pada 5 menit yang kedua, saya akan membahas dampak Undang-Undang Cipta Kerja. Pada 5 menit yang ketiga, saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyimak inti Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan perizinan dan ketenagakerjaan. Dan terakhir, 5 menit yang keempat, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencermati prospek Undang-Undang Cipta Kerja bagi pengembangan usaha dan investasi ke depan. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, berbicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, posisi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan setelah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu tentang kebijakan keuangan negara, penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Nah, setelah Perpu tersebut menjadi undang-undang, kemudian pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk memposisikan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai undang-undang dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, dengan cara apa Undang-Undang Cipta Kerja ini ingin menjadi ikut memulihkan ekonomi nasional kita? Pertama-tama tentunya dengan antara lain dengan kemudahan-kemudahan berusaha, dengan penyederhanaan perizinan, dan juga upaya-upaya untuk mewujudkan hak-hak rakyat atas pekerjaan dan atas penghidupan yang layak secara atau melalui penyerapan tenaga kerja yang seluas-luasnya. Nah, oleh karena itu posisi Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan posisi yang strategis sebetulnya untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Kalau kita posisikan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai salah satu sarana yang strategis untuk memulihkan
perekonomian nasional kita, maka ada 4 kemungkinan yang harus kita lihat sebagai dampak positif. Ya. Jadi kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memulihkan ekonomi nasional, tentu harusnya berdampak positif buat kegiatan usaha ke depan. Kalau kita berbicara dampak, maka ada 4 macam dampak. Yang pertama itu diffuse cost dan diffuse benefit, di mana pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan bebannya itu ditanggung oleh rakyat banyak dan manfaatnya dinikmati oleh rakyat banyak. Kemudian ada diffuse cost dan concentrated benefit. Ini tentu sangat tidak adil karena hanya sebagian kecil saja yang akan menikmati pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping itu ada kemungkinan concentrated cost dan diffuse benefit. Ini merupakan posisi yang ideal. Dan yang keempat itu ada diffuse concentrated benefit dan concentrated cost. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka posisinya adalah posisi yang sangat ideal. Yaitu bahwa concentrated cost itu ada di tangan pemerintah dan diffuse benefit ada di tangan dunia usaha serta masyarakat pencari kerja. Saya fokuskan kepada pencari kerja karena sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menjadi permasalahan sebetulnya seharusnya tidak menjadi permasalahan utama bagi tenaga kerja yang sudah ada di dalam bekerja di dalam perusahaan. Tapi yang belum, yaitu saya kira dalam jumlah yang besar, ada 3,5 juta yang kalau saya tidak salah datanya itu kena PHK setelah COVID ini, maka itu harus diserap kembali. Ya. Nah, oleh karena itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini mudah-mudahan dapat memperbaiki atau ekonomi nasional kita. Nah, dengan demikian concentrated cost ada di pihak pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan berbagai macam peraturan perundang-undangannya, peraturan pelaksanaannya, dan di pihak pengusaha tentunya akan mendukung kebijakan pemerintah ini sehingga tujuan-tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan. Nah, ini termasuk salah satu dari program yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah ya dalam sisi concentrated cost itu adalah menjaga hubungan interaksi administratif pemerintahan antara pusat dan daerah, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Nah, kemudian kalau kita pertimbangkan, pemerintah juga akan memperhatikan sekali bagaimana sumber daya manusia itu memanfaatkan sumber daya alam dengan mempergunakan semua sumber daya buatan, yaitu seluruh hasil karya manusia yang termasuk di dalamnya itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada hukum dan kelembagaan juga administrasi, yang semuanya diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi interaksi antara sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dalam kesisteman lingkungan yang kita tahu bahwa itu nanti akan masuk di dalam perizinan berbasis risiko, maka ini perlu dipertahankan oleh pemerintah dalam kaitannya antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, untuk bisa melaksanakan interaksi yang baik, maka pemerintah akan selalu mengikutinya dan melandasinya dengan NSPK, yaitu norma standar prosedur dan kriteria. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari sisi para pengusaha, maka saya bisa fokuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini ada faktor pendorongnya, ada faktor-faktor penggeraknya,
ada faktor penggila atau pull factornya. Ada push factor, ada prime mover factorsnya, ada pull factorsnya. Saya melihat bahwa semua posisi perizinan, ketentuan-ketentuan perizinan itu merupakan push factor. Sementara yang diatur di dalam bab 3, sementara bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, 8, 9, dan 10 itu merupakan pull factorsnya. Dan pemerintah tentunya akan merupakan prime mover yang menggerakkan ini semua. Tentu bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat tenaga kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, membaca Undang-Undang Cipta Kerja yang dituangkan di dalam 168 pasal kalau tidak salah, 168 pasal dalam 1187 halaman, maka kita dapat melihat suatu pola, suatu mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana Undang-Undang Cipta Kerja tadi, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ada 79 undang-undang yang direvisi dan disederhanakan. Semua perizinan ditarik ke pusat, ditata kembali, dan kemudian diturunkan kembali melalui rencana peraturan pemerintah ya, dalam RPP yang sekarang ini kita bisa download dari internet. Dan kemudian dari RPP tadi kalau nanti ini kemudian ditandatangani oleh Presiden dan kemudian dilaksanakan untuk daerah, lalu akan diciptakan NSPK. Nah, di dalam tayangan yang Bapak Ibu bisa melihat bahwa perizinan berbasis risiko itu landasannya adalah penyederhanaan perizinan berusaha sektor, penyederhanaan persyaratan investasi berusaha, dan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, didukung kemudian kemudahan berusaha, pengadaan tanah dan bank tanah. Semua ini akan menjadi items yang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan data yang harus Bapak Ibu para pengusaha isi waktu kita meng-apply perizinan, yaitu kita harus mengisi semua data OSS, dan OSS nanti akan mengolah ini secara sistem online, dan kemudian lembaga OSS akan memberikan perizinan tadi atas nama menteri, gubernur, bupati maupun wali kota. Nah, kita melihat semuanya itu ada di dalam perencanaan. Dalam perencanaan kemudian berdasarkan perencanaan tadi Bapak Ibu kita semua dari pengusaha, investor, itu akan mengisi semua data di dalam OSS tadi. Artinya apa? Artinya dengan mengisi data OSS, kita mendeklar, melakukan suatu deklarasi, ini loh, ini usaha saya, kita masuk dalam ini dan sebagainya, maka saya risiko tinggi, maka ini risiko menengah, menengah atas atau menengah bawah, dan risiko rendah. Dengan mengisi data-data yang diminta oleh OSS. Nah, dengan NIP yang kita peroleh dan kemudian kalau itu yang rendah tentunya NIB saja, kemudian yang menengah akan memperoleh syarat ada sertifikat, dan kemudian izin berusaha itu untuk yang risiko tinggi tentunya kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian bisa menyerap tenaga kerja seluas-luasnya? Saya kira kalau kita lihat data, maka sebagian terbesar dari penduduk kita masih di bawah SMA. Ya, walaupun mungkin data yang baru sudah menunjukkan perguruan tinggi ada lebih dari 25% dan sebagainya, tapi
penyerapan untuk banyak tenaga kerja yang levelnya kalau menurut KKNI yaitu kesetaraan di dalam kompetensi nasional Indonesia itu semua levelnya operator. Nah, kalau itu operator, maka ini harus melalui suatu proyek-proyek yang padat karya tentunya. Maka proyek strategis nasional kawasan ekonomi akan sangat membantu di dalam kerjasama dengan para pengusaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada posisi momentum yang sangat bagus ini, di mana concentrated cost itu ada di pihak pemerintah dan kemudian diffuse benefitnya ada di pihak pengusaha dan pencari kerja, maka saya pikir yang perlu kita jaga momentum ke depan ini adalah melalui diplomasi antara dunia usaha dan pemerintah. Untuk itu kita memerlukan big data, ya. Big data ini nanti kita bisa diskusikan kalau ada pertanyaan. Saya kira diplomasi antara pemerintah dan pengusaha ini sangat penting. Terima kasih, saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan kita bisa mendiskusikan lebih mendalam mengenai hal ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tommy atas penjelasannya dan waktunya. Kami juga mendapatkan banyak pertanyaan dari rekan-rekan investor dan traders Mirai Aset Sekuritas, Prof. Pada hari ini kami hampir saja kalau kita secara traders kita bilangnya auto reject atas, Prof. Hari ini ada 1.000 peserta. Pertanyaannya coba ya Prof, kita lihat. Salah satu pertanyaannya Prof, tema webinar ini kan cukup menarik dan cukup memberikan harapan kepada para pengusaha. Tepatnya harap-harap cemas sih sebetulnya karena kita masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang belum ada kepastiannya. Kapan akan berakhir dan ada beberapa penolakan dari pihak buruh atau karyawan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, saya mohon penjelasan singkat dari Prof. Tommy mengenai dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap prospek industri 2021 sebagai realisasi dari harapan kami, para pengusaha. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi, tadi saya sudah sampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat ideal. Dalam arti concentrated cost ada di tangan pemerintah. Artinya pemerintah ini siap sedia untuk memberikan suatu pelayanan prima kepada para pengusaha dan kepada masyarakat pencari kerja untuk dapat memajukan, memulihkan tadi ya dalam pemulihan ekonomi nasional kita. Nah, kalau kita melihat dampak positif ini, tinggal kita bagaimana caranya melihat, ya kita harus satu cara pandang, terutama bagi para pengusaha. Kalau dari sisi pengusaha itu kita kaitkan dengan manajemen perusahaan, unsur-unsur manajemen perusahaan ada man, money, material, method, mesin dan sebagainya itu. Maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya buatan. Sumber daya buatan ini iptek, hukum dan kelembagaan serta administrasi. Nah, sumber daya manusia memakai sumber daya buatan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kalau kita kaitkan dengan unsur-unsur manajemen perusahaan, ini cara pandang kita. Saya sarankan kepada dunia usaha untuk melihat bahwa man itu sebagai SDM, material itu sebagai sumber daya alam,
Dan yang lain itu sebagai sumber daya buatan, ya, seperti metode, market, mesin, ya, itu semua sumber daya buatan. Nah, dengan cara pandang seperti itu kita membaca Undang-Undang Cipta Kerja sehingga kita akan memahami bahwa betul undang-undang ini betul-betul strategis di mana pemerintah telah menyiapkan diri semua perangkatnya untuk memberikan pelayanan perizinan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan. Demikian Mbak Siska. Prof. Tommy, ada lagi pertanyaannya berikutnya. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan panjang banget ya Prof. Terdiri dari 186 pasal peserta dan penjelasannya dimuat dalam 1187 halaman. Bagi kami, pengusaha yang sebagian besar tidak memiliki keahlian di bidang hukum, tentunya tidak mudah untuk memahami keseluruhan isi atau materi atau substansi hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah Prof. Tommy dapat memberikan kiat-kiat kepada kami untuk dapat memahami intisari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Ya, terima kasih sekali. Jadi tadi saya waktu menjawab pertanyaan pertama tadi saya menyarankan kepada kita semua sebetulnya, khususnya kepada dunia usaha untuk melihat, membaca ya, kalau kita lihat ya, semua peraturan perundang-undangan yang disederhanakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur sumber daya alam. Tidak ada yang tidak mengatur sumber daya. Mengatur sumber daya manusia yaitu ketenagakerjaan. Tidak hanya ketenagakerjaan saja, tapi kita bisa melihat beberapa yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Kesehatan misalnya. Ya. Nah, kemudian juga ada sumber daya buatan, semua ada di situ. Nah, itu kita kaitkan dengan unsur-unsur manajemen tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita melihat bahwa fokusnya adalah kepada perizinan, penyederhanaan perizinan. Kalau kita lihat penyederhanaan perizinan, ini ada penyederhanaan perizinan berusaha sektor, ada penyederhanaan persyaratan investasi sektor tertentu, dan ada penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Ketiganya ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian ini didukung dengan kemudahan berusaha dan pengadaan tanah, di mana ada bank tanah nantinya. Nah, semua ini akan berkaitan, linkage ya satu sama lain di dalam suatu perencanaan untuk memperoleh perizinan. Bagaimana caranya? Tadi saya jelaskan di dalam presentasi saya, bahwa kita pengusaha harus mengisi OSS. Datanya ada di sana semua yang sekarang sedang disempurnakan. Nah, jadi ada perizinan, kemudian perencanaan itu masuk ke dalam kita memperoleh perizinan. Bagaimana kemudian kita mendukung pemerintah di dalam penyerapan tenaga kerja yang seluas-luasnya itu melalui kalau tidak salah ada Perpres yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha, ya. Jadi itu ada UMKM dan sebagainya. Nah, ini kerjasama ini saya melihat akan diarahkan, ya. Ini dugaan saya kepada proyek-proyek strategis nasional dan kawasan-kawasan ekonomi sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Nah, jadi dengan memahami Undang-Undang Tenaga Kerja Cipta Kerja ini dari sisi perizinan dan ketenaga kerjaan sebagaimana tadi saya sampaikan, saya kira kita tidak akan kesulitan memahami intisari dari Undang-Undang Cipta Kerja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan, Pak Siska. Terima kasih, Prof. Tommy. Kami juga
Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya? Ada satu lagi ya. Oke. Prof. Tommy, melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kami para pengusaha memang berharap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar berdampak positif bagi semakin mudahnya berusaha dan berinvestasi di Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Prof. Tommy, adakah satu atau dua cara yang dapat kami para pengusaha pergunakan untuk mempertahankan dan memperdayakan momentum yang baik ini ke depannya? Silakan, Prof. Baik, terima kasih sekali. Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang paling penting sebetulnya terutama bagi dunia usaha ya, itu keberadaan big data ya, suatu basis data, big data yang betul-betul dapat memenuhi harapan. Maksudnya begini, saya yakin bahwa pemerintah juga saat ini kalau tidak salah dalam program Poltesiar ya, pos telekomunikasi dan penyiaran itu sedang menyiapkan big data. Namun apa yang saya maksudkan big data di sini adalah keterkaitan ya, harmonisasi pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam kesisteman lingkungan itu yang perlu dimasukkan di dalam big data. Jadi kita bisa lihat masukkan di dalam L-matrix itu segitiga dan yang segi 4 dan kemudian simetrix dalam segitiga yang kemudian bisa diolah dengan komputer, itu yang paling penting. Nah, dengan big data ini diharapkan dunia usaha dapat membantu pemerintah melalui diplomasi ya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Melalui harmonisasi ini maka 79 undang-undang yang masih berlaku ya, karena tidak seluruh pasal-pasalnya itu direvisi maupun disederhanakan, itu kita bisa kelola dengan baik. Saya kira demikian Bu Siska. Terima kasih sekali Profesor Tommy atas waktunya dan atas kehadirannya. Semoga saja sesi kali ini bermanfaat sekali untuk para traders dan investors Mirae Asset Sekuritas. Terima kasih. Nah, untuk menyambung acara selanjutnya, dari dulu nih traders dan investors Mirae Asset Sekuritas, banyak sekali nasabah kami yang mau ketemu dan berbincang-bincang dengan dua tokoh kami dari tim research. Tentunya selain dengan CEO kita ya. Nah, let me present to you dua jagoan kami dari research. Yang satu, Pak Anthony Kevin, he is our economist. Dan yang kedua, Pak Haryanto Wijaya, Head of Research Team. Pada hari ini, Pak Kevin akan menjelaskan tentang Economic Outlook 2021. Lalu Pak Haryanto akan berbicara tentang Equity Market Outlook 2021. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Hai Kevin. Hai Siska. Thank you Siska, selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan kami dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dengan review performance ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020. Kemudian nanti kita juga akan berbicara mengenai outlook-nya di tahun 2021, baik dari sisi global maupun dari sisi domestiknya. Mungkin karena waktunya terbatas, hanya 25 menit, saya akan very brief dalam menjelaskannya, dan nanti bisa kita follow up di Q&A-nya juga. Oke, jadi kalau dari sisi perekonomiannya global, saya mulai dari sisi perekonomian globalnya dulu. Seperti bisa dilihat di chart yang bagian kanan atas, COVID-19 outbreak ini memang devastating impact-nya bagi perekonomian dunia, dan mainly impact-nya karena chart yang di kanan atas ini. Jadi kalau kita lihat dari 10 negara yang terimpact paling parah dengan pandemi COVID-19 ini, 10 negara ini bisa dibilang size perekonomiannya besar. Dan karena kasusnya terus memburuk di 10 negara dengan nilai perekonomian besar ini,
otomatis juga impact-nya bagi perekonomian dunia itu signifikan. Kalau kita lihat di sini di chart yang sebelah kiri, ini terlihat bahwa dari waktu ke waktu proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh para ekonomis itu terus diturunkan. Terakhir itu datanya di minus 3,9% untuk tahun 2020. Gitu. Kemudian kita berbicara sedikit mengenai resesi. Mungkin banyak yang bilang bahwa Indonesia nih kondisinya parah banget karena Indonesia ini kan sudah resmi masuk ke resesi. Resesi itu kan memang diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi negatif secara tahunan, secara year on year, 2 kuartal berturut-turut. Nah, cuman memang kalau misalnya kita lihat ini dari tabel negara di bagian kanan ada negara performance ekonomi dari negara-negara dengan nilai perekonomian yang besar, termasuk Indonesia di dalamnya, ini mostly memang masuk ke dalam jurang resesi. Jadi kita lihat di second Q, mostly economic growth-nya negatif, kecuali China, dan di third Q juga economic growth-nya mostly masih negatif secara tahunan. Gitu. Jadi memang tren resesi ini terjadi nggak hanya di Indonesia, negara berkembang, tapi di negara maju pun dan di seluruh dunia itu terasa impact-nya. Gitu. Jadi kita tahu bahwa social distancing measures ini udah mulai dilonggarkan di beberapa negara dan kita coba lihat nih sekarang apakah pelonggaran movement dari manusia ini berpengaruh positif pada performance ekonomi mereka. Jadi di sini kita ada compile 12 grafik di mana 12 grafik ini represent performance ekonomi dunia gitu. Dalam 12 grafik ini kita coba tampilkan pemulihan ekonomi dunia ini seberapa cepat kira-kira pace-nya. Gitu. Jadi in general kalau misalnya kita lihat dari data-data berikut ada global manufacturing PMI, kemudian penciptaan lapangan kerja di US consumer spending sampai dengan tingkat inflasinya US ini terus pick up, terus membaik over time seiring dengan pelonggaran restriksi kontak sosial. Kemudian juga dari beberapa data lainnya seperti misalnya dari business sentiment di Jerman ini juga terus improving seperti bisa dilihat di chart yang kanan bawah. Kemudian dari manufacturing PMI China, kemudian dari sisi ekspor South Korea kita pakai di sini karena ini merupakan proxy dari demand produk teknologi di seluruh dunia. Kita tahu Korea Selatan salah satu produsen terbesar untuk barang-barang elektronik. Gitu. Ini kita lihat overtime ini terus membaik. Jadi memang so far dengan dilonggarkannya restriksi kontak sosial ini terus-menerus perekonomian global membaik. Cuman memang kalau kita lihat di sini perbaikannya itu berlangsung gradual. Mungkin banyak yang berpikir bahwa ketika restriksi kontak sosial dilonggarkan itu perekonomian global itu recovery-nya akan cepat banget. Tapi ternyata kita dapati di sini nggak seperti itu. Ternyata recovery-nya ini masih gradual. Gitu. Di sini ada satu contoh menarik. Nah, saya ambil contoh dari China, karena kita tahu China itu negara pertama yang terkena COVID-19 dan negara pertama juga yang bisa meredam penyebaran COVID-19. Nah, kalau kita lihat di chart yang paling kiri, ini dari sisi supply sebuah perekonomian, industrial production, begitu perekonomian China dibuka, aktivitas ekonomi dibuka kembali, ini langsung industrial production-nya tumbuh positif secara tahunan. Cuman kalau kita lihat chart yang tengah dan kanan, di mana ini representasi dari demand di negara tersebut, di China, retail sales baru bisa positif secara tahunan itu di sekitar bulan 9 dan bulan 10. Begitu juga dari sisi impornya. Jadi memang kita lihat recovery perekonomian global ini nggak secepat yang diharapkan. Permasalahannya di mana? Kita lihat permasalahannya. Memang adalah terkait dengan penemuan vaksin. Gitu. Jadi so far saya melihat adalah trennya dimanapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ketika vaksin dari COVID-19 belum ketemu, orang itu akan cenderung bersikap defensif. Karena kalau misalnya vaksin belum ketemu, sekarang kita lagi mengalami yang namanya second wave, termasuk di Indonesia belum lama ini all time high penambahan kasus COVID-19-nya, sehari ada 8.000 kasus di Indonesia. Orang ini akan bersifat defensif melihat fenomena second wave dan prolong first wave ini. Dikhawatirkan kalau misalnya COVID-19-nya terus menyebar, nggak ada vaksinnya, ini dikhawatirkan lockdown bisa diterapkan kembali, kemudian income mereka bisa tertekan. Jadi walaupun supply recover, di seluruh dunia terlihat bahwa sisi demand-nya itu recovery-nya nggak sekuat sisi supply karena masyarakat masih bersikap defensif. Dan ini tentu menjadi problem karena kalau kita lihat di 6 chart berikut, di mana ini menggambarkan PPI, tingkat harga di level produsen, kemudian juga CPI, tingkat harga di level konsumen, ini trennya dalam penurunan gitu. Jadi yang banyak terjadi sekarang itu bukan inflation tapi deflation. Dan ini tentu berbahaya bagi perekonomian dunia. Kenapa? Karena kita tahu di inflation dengan level yang sehat biasanya 2% kalau negara maju, ini kan sebenarnya insentif bagi pengusaha untuk berproduksi. Nah kalau expectation-nya itu bukan inflation, harga itu di-expect turun di masa depan, bukan naik. Ini dikhawatirkan produsen itu jadi malas. Dalam tanda kutip mereka akan malas berproduksi karena marginnya tipis dan akhirnya produsen malas berproduksi akibatnya
recovery perekonomian jadi makin lambat. Jadi kita lihat memang di sini kunci bagi recovery perekonomian global itu ada di penemuan vaksinnya. Selama vaksin belum ketemu, recovery-nya menurut kita akan so-so aja. Oke, jadi kalau kita lihat so far sampai dengan akhir Oktober kemarin, seperti bisa dilihat di kanan atas, Indonesia ini kasusnya terparah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ada 400.000 lebih kasus, sekarang obviously udah hampir 600.000 cumulative cases di Indonesia. Permasalahannya bagi Indonesia adalah sebenarnya bukan hanya dari COVID-19 ya, number of cumulative casesnya yang banyak sehingga itu menekan aktivitas perekonomian, tapi kita lihat sebaran dari COVID-19 di Indonesia sendiri itu tentu problem. Kenapa? Karena kita tahu hot zone, zona terparah, provinsi terparah yang terdampak oleh COVID-19 ini, yang capaian kasusnya itu paling tinggi, itu ada di Jakarta, dan Jakarta itu punya contribution 18% ke national GDP terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Kemudian di posisi 2, provinsi dengan nilai perekonomian terbesar itu Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu hot zone kedua terparah di Indonesia kalau berbicara mengenai COVID-19 outbreak. Gitu. Jadi simpelnya adalah 2 provinsi dengan nilai perekonomian paling besar merupakan 2 provinsi yang paling parah terdampak dari COVID-19. Jadi obviously impact-nya bagi Indonesia itu juga signifikan. Kalau kita lihat dari grafik berikut, even sebelum COVID-19 datang, penyebaran COVID-19 dimulai di Indonesia pada bulan Maret 2020, kita lihat over time, Consumer Confidence Index, indeks keyakinan konsumen naik, artinya masyarakat itu relatif optimistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Tapi at the very same time, kita lihat di saat IKK, indeks keyakinan konsumen naik, tapi retail sales growth kita turun. Ini artinya adalah bahkan sebelum ada COVID-19 di Indonesia, masyarakat itu udah defensif gitu. Jadi masyarakat itu udah relatif lebih konservatif dalam membelanjakan uangnya, daya beli sudah terlanjur lemah. Nah, dikombinasikan dengan adanya COVID-19 ini, ada lockdown di mana-mana, pedagang kecil nggak bisa jualan dan sebagainya, otomatis impact-nya ini semakin parah bagi perekonomian Indonesia. That's why second Q kita minus 5,32% GDP growth, third Q kita juga masih minus, artinya kita sudah resmi masuk resesi. Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, daya beli Indonesia, masyarakat Indonesia sudah lemah bahkan sebelum COVID-19 datang. Kita bisa lihat di chart yang bagian kiri, ini breakdown dari retail sales Indonesia, penjualan barang retail di Indonesia untuk periode Oktober. Gitu. Jadi kita lihat Indonesia punya ekonomi mostly reopen di bulan Juni, masyarakat boleh aktivitas lagi, tapi sampai dengan bulan Oktober pun penjualan makanan minuman, seperti bisa dilihat di chart paling kiri bagian yang paling atas, food and beverage and tobacco, di mana ini barang-barang esensial, ini pertumbuhannya masih negatif secara tahunan. Ini artinya masyarakat Indonesia ya daya belinya lemah banget gitu. Bahkan setelah aktivitas ekonomi dilonggarkan, makanan dan minuman pun pertumbuhannya masih negatif. Gitu. Kalau kita lihat dari chart yang sebelah kanan, bagian line yang orange pekat ini Indonesia. Dan kita bisa lihat di situ bahwa kontraksi dari penjualan barang-barang retail di Indonesia ini relatif lebih dalam dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Oke, jadi saya skip untuk kita lihat outlook sedikit untuk 4Q 2020. Intinya adalah 4Q memang para ekonomis mediannya masih memperkirakan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 1,2%. Expectation kita ekonomi Indonesia akan terkontraksi 1,75%. Kita expectation kita kontraksi economic growth, kontraksi perekonomian Indonesia di 4Q itu lebih dalam dari konsensus. Kenapa? Karena kita lihat kalau dari sisi keyakinan konsumen, kemudian dari sisi penjualan barang-barang retail, di mana ini represent kita punya consumption, ini masih rendah sekali levelnya. Padahal kita tahu more than 50% of our economy itu kan yang ngedrive household consumption. Tapi so far indikatornya masih lemah. Bahkan kalau kita lihat dari impor, representasi dari permintaan, daya beli juga di Indonesia, di grafik bagian kanan bawah, itu kontraksinya masih 20% lebih. Gitu. Jadi kita lihat contraction ekonomi masih akan lanjut di 4Q, resesinya masih akan lanjut. Saya langsung ke sini gitu ini. Jadi saya mau mencoba menjelaskan fenomena yang sedang terjadi di Indonesia yang pada akhirnya berujung kepada Indonesia masuk ke dalam resesi. Jadi selama pembukaan kembali aktivitas ekonomi dari mulai bulan Juni sampai dengan bulan November, kita ini rutin melakukan ground check ke beberapa mall, di mana kita bagi mallnya itu ke 2 segmen. Jadi mall yang peruntukannya untuk kelas menengah bawah dan mall yang peruntukannya untuk masyarakat berpendapatan menengah atas. Gitu. Karena yang terpenting bagi Indonesia sebenarnya adalah consumption, spending dari masyarakat yang kelasnya menengah bawah. Karena mostly perekonomian Indonesia dibentuk oleh masyarakat kelas menengah bawah. Nah, fenomena yang terjadi sekarang, dari mulai awal pembukaan aktivitas ekonomi sampai dengan sekarang adalah, kalau kita lihat di beberapa gambar ini pemandangan view dari kota Casablanca di pertengahan bulan November. Kita lihat mall yang untuk kalangan masyarakat menengah atas, ini masih relatif ramai. Gitu. Jadi masyarakat yang income levelnya kelas menengah atas, ini masih nggak gitu takut untuk keluar rumah, masih nggak gitu takut untuk spend mereka punya money. Tapi kalau kita compare dengan ground check kita di mall yang peruntukannya untuk masyarakat kelas menengah bawah, seperti ini di Plaza Blok M,
kita lihat ini mallnya sepi banget gitu. Jadi kelihatan masyarakat kelas menengah bawah yang justru penting bagi recovery perekonomian Indonesia, ini justru nahan banget mereka punya spending. Dan pada akhirnya sikap defensif mereka ini, seperti saya mention tadi, ini buat Indonesia mengalami resesi. Ini section terakhir dari presentasi saya terkait dengan outlook ekonomi Indonesia di tahun 2021. Oke, jadi simpelnya, kalau government mau make sure kita punya recovery itu cepat, V-shape gitu. V-shape kan artinya economic growth di tahun 2021 at the very least akan sama dengan economic growth di tahun 2019. Nah, kalau government mau recovery kita bentuknya V-shape, bagus recovery-nya kencang, itu ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita lihat di sebelah kiri, dari hampir 26 juta bisnis di Indonesia, 90,5% itu size-nya micro sampai small. Jadi bisnis di Indonesia ini kebanyakan size-nya micro sampai small. Mungkin yang pegawainya cuma 1 orang, 2 orang, paling banyak mungkin 3 orang. Kayak rumah-rumah makan kecil, pedagang di pinggir jalan gitu ya. Ini masuk ke dalam micro small business. Ini jumlahnya banyak banget. Ini harus di bail out sama government selama periode COVID-19. Karena selama periode COVID-19 kan banyak pedagang-pedagang kecil nggak bisa jualan dan sebagainya. Kemudian demand juga lemah karena orang nggak keluar rumah. Ini bisnis kecil ini harus di bail out sebenarnya sama government. Kalau misalnya government mau recovery ekonomi kita cepat. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan government adalah kita bisa lihat di chart yang bagian kanan. Dari 100% tenaga kerja di Indonesia, 89% kerja di industri yang size-nya micro. Jadi bisa kita bilang mostly orang Indonesia pendapatannya menengah bawah. Kenapa? Karena hampir 90% kerjanya di bisnis yang ukurannya kecil. Nggak mungkin mereka kerja di bisnis yang ukurannya micro, tapi income-nya menengah atas, itu unlikely. Gitu. Jadi hal kedua yang harus dilakukan oleh government adalah mereka harus make sure purchasing power, confidence, daya beli, kepercayaan diri dari masyarakat yang kelasnya menengah bawah, yang kerja di industri yang size-nya micro ini bisa kuat. Mereka punya daya beli dan kepercayaan diri. So far kita nggak ngelihat government ngelakuin itu. Makanya kita agak bearish proyeksinya untuk tahun 2021. Kita lihat di chart yang kiri ini. Ini stimulus COVID-19 dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kita lihat Indonesia itu alokasikan hampir 700T untuk penanganan COVID-19. Sekilas besar hampir 700T, tapi kalau kita hitung dari nilai GDP kita itu hanya 4,4% dari kita punya GDP. Negara-negara lain, Malaysia, India, China, South Africa, Brazil, Thailand, ini lebih besar stimulusnya dibandingkan Indonesia. Jadi secara total stimulus tuh kita bisa dibilang kecil. Makanya kita agak konservatif dalam memandang ekonomi Indonesia di tahun 2021. Gitu. Kemudian sudah dari total stimulusnya kecil, kalau kita lihat di table yang sebelah kiri ini, so far government hanya alokasikan total 108,8 triliun budget untuk BLT, bantuan langsung tunai. Ini kan masyarakat kelas menengah bawah langsung dikasih uang, fresh money sama central government. Nah, menurut kita di dalam periode-periode sulit seperti ini memang bentuk bantuan yang paling akan signifikan mendongkrak daya beli itu BLT sebenarnya. Ini karena kan fresh money bersama government dan masyarakat kelas menengah bawah itu bisa langsung spend uangnya. Ekonomi akan langsung gerak. Nah, cuman alokasinya dari total stimulus penanganan COVID-19 yang hampir 700T, budget untuk BLT ini masih 108,8T atau 15,7%. Gitu. Padahal menurut kita idealnya di 30-35%. Gitu. That's why kenapa aktivitas ekonomi di sepanjang pembukaan aktivitas ekonomi sejak Juni sampai dengan Desember 2020 ini bisa dibilang lesu karena government kurang banyak kasih budget untuk BLT. Move forward ke tahun 2021, kita lihat di table yang sebelah kanan, total stimulus untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020, tadi saya sempat mention, hampir 700T. Di tahun 2021 itu dipangkas setengahnya, menjadi 372,1 triliun. Kenapa dipangkas? Karena kita tahu APBN kita itu defisitnya nggak boleh lebih dari 3% PDB, tapi karena lagi COVID-19, lagi krisis, itu diperbolehkan defisit APBN di atas 3% GDP. Nah, ini harus dikembalikan defisitnya maksimal menjadi 3% dari GDP itu di tahun 2023. Artinya adalah ketika 2023 nanti budget defisit yang nggak boleh lagi seperti sekarang di atas 3% dari PDB. Gitu. Itu artinya dari tahun ke tahun government ini harus sudah mulai ngurangin stimulus untuk penanganan coronanya. Nggak bisa terlalu royal lagi seperti di tahun 2020. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kita agak konservatif, kita agak khawatir menghadapi tahun 2021 dari sisi makroekonominya. Karena yang pertama recovery dari purchasing power, daya beli masyarakat kelas menengah bawah itu so far masih lemah karena government kurang banyak allocate stimulus untuk bantuan langsung tunai. Kemudian kalau kita masuk ke tahun 2021, stimulus untuk penanganan corona justru dipangkas sekitar 50%. Gitu. Jadi kita nggak mengharapkan ada dorongan daya beli yang signifikan di tahun depan. Padahal Indonesia jelas butuh itu kalau mau recovery-nya V-shape. Tapi so far kita belum melihat hal itu akan terjadi. Gitu. Kemudian resiko berikutnya bagi perekonomian Indonesia ini cukup panjang materinya, cuman saya akan coba brief aja.
Jadi kita tahu government ini belum lama ini ada propose namanya Omnibus Law sektor keuangan. Habis Omnibus Law Cipta Kerja, mereka ada propose Omnibus Law sektor keuangan. Jadi intinya adalah melalui Omnibus Law yang baru ini mereka mau take over peran dari wewenang dari Central Bank kita, Bank Indonesia. Gitu. Jadi simpelnya nanti ketika ini di-approve, pengambilan keputusan Bank Indonesia, government akan campur tangan di situ, baik dari sisi kebijakan moneternya seperti pengambilan suku bunga acuan, maupun fungsi-fungsi yang lain ini akan di-take over, akan semacam di-take over beberapa persen, sebagian akan di-take over oleh central government. Gitu. Dan so far, penerimaan dari pelaku pasar ini bisa dibilang nggak bagus terhadap Omnibus Law sektor keuangan ini. Karena kita tahu di tahun 2020 rupiah itu sempat hampir hit 15.000 ketika versi awal dari Omnibus Law ini keluar. Waktu itu namanya masih draft RUU BI. Rupiah sempat hampir hit 15.000. Kemudian juga investor asing kalau kita lihat partisipasinya dalam lelang obligasi pemerintah Indonesia. Partisipasi investor asing di lelang obligasi Indonesia ini sekarang udah rendah banget. Menandakan mereka itu nggak suka Central Bank Indonesia, Bank Indonesia ini coba diotak-atik oleh central government. Karena memang biasanya sebuah central bank itu independen, nggak dicampuri oleh pemerintah pusat. Tapi ini yang mau dilakukan oleh central government Indonesia di tahun 2021. Kenapa? Kenapa sih government ini, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih penerimaan investor udah jelek terhadap Omnibus Law sektor keuangan ini, tapi government itu tetap nge-push supaya ini digolkan. Ini sebenarnya jawabannya kalau menurut kita. Kita lihat di chart yang sebelah kiri atas, ini pertumbuhan penerimaan negara. Gitu, pertumbuhan penerimaan negara dari tahun ke tahun melemah, akibatnya pertumbuhan belanja negara dari tahun ke tahun itu juga melemah. Dan karena government nggak punya banyak uang kasarnya untuk ngedrive, ngeboost kualitas tenaga kerja Indonesia, pendidikannya segitu-segitu aja, infrastrukturnya segitu-segitu aja. Kita lihat di chart yang kiri bawah, pertumbuhan produktivitas dari tenaga kerja di Indonesia ini salah satu yang terburuk di Asia. Dan karena kita punya productivity jelek, kita bisa lihat di grafik yang kanan bawah, ini pertumbuhan dari realisasi investasi asing, FDI, penanaman modal oleh investor asing, bangun pabrik di Indonesia, ini growth-nya terus turun dari tahun ke tahun. Bahkan di 2018, 2019, foreign direct investment itu growth-nya negatif. Gitu, ujung-ujungnya, simpelnya adalah kita lihat dulu di tahun 75, 79, ekonomi Indonesia biasa tumbuh 8%. Kemudian loncat beberapa tahun, economic growth kita biasanya settle di 7%-an, kemudian 6%-an, sekarang economic growth kita seperti kita tahu, itu di 5%-an. Mungkin di masa depan mungkin akan 4%-an. Nah, jadi government ini melalui Omnibus Law sektor keuangan, mereka tuh cari cara cepat sebenarnya untuk ngedrive pertumbuhan ekonomi Indonesia. Caranya adalah ketika mereka nanti sudah take over central bank kita, mereka punya power atas central bank kita, dugaan saya adalah central bank kita akan didorong oleh central government untuk beli surat utangnya pemerintah. Gitu. Jadi seperti di tahun 2020 kita tahu ada yang namanya burden sharing, jadi central government issue hutang, tapi nggak dilelang ke investor seperti biasa, biar cepat, biar pasti ada yang beli, itu nanti central bank yang beli. Gitu. Jadi kan ini semacam printing money sebenarnya. Jadi government ini mau push ekonomi Indonesia supaya recovery-nya cepat dengan cara ini. Mereka issue hutang yang beli central bank kita dan uangnya nanti di-disburse balik ke masyarakat. Tapi itu sebenarnya bukan cara yang positif. Pastinya gitu, karena semakin mereka fokus untuk menggunakan cara-cara cepat seperti ini, masalah fundamental perekonomian Indonesia seperti misalnya kualitas SDM kita, infrastruktur kita, ini makin mereka lupa untuk benahi sebenarnya kalau mereka terus berfokus kepada cara cepat seperti ini. Nah, sebenarnya berbicara mengenai realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebenarnya tadi oleh Profesor Tommy sudah disampaikan terkait dengan Omnibus Law dengan begitu panjang. Jadi sebenarnya memang Omnibus Law ini merupakan jawaban dari kelusuan ekonomi Indonesia selama ini, kalau menurut kita gitu. Karena simpelnya, kalau saya coba summarize dari kacamata ekonominya, Omnibus Law ini kan sebenarnya simple. Jadi government itu agree bahwa remunerasi pendapatan lah, simpelnya pendapatan pekerja di Indonesia itu dikurangi. Itu kan kita tahu pesangon dikurangi dan sebagainya. Government itu nggak apa-apa sebenarnya, pendapatan masyarakat Indonesia dikurangin, yang penting penciptaan lapangan kerja banyak gitu. Jadi simpelnya adalah ya udah nggak apa-apa income kalian agak turun, yang penting semuanya dapat kerja gitu kan. Karena ketika income masyarakat diturunkan, gaji, remunerasi, PHK, pasangan sebagainya diturunkan, itu kan sebenarnya cost of doing business di Indonesia berkurang. Dan kalau cost of doing business di Indonesia berkurang, investasi akan masuk, penciptaan lapangan kerja akan jalan. Sebenarnya ini kan esensi dari Omnibus Law, dan itu akan positif buat kita kalau menurut kita di dalam jangka panjang. Karena menurut kita di jangka menengah sampai panjang, Omnibus Law Cipta Kerja ini memang bisa menciptakan lapangan kerja melalui skema yang tadi saya sebutkan. Cuman permasalahannya adalah kalau kita ngomongin outlook untuk tahun 2021, dalam jangka pendek
kita rasa dengan Indonesia masih struggling dengan COVID-19 krisis ini, COVID-19-nya sehari masih nambah 8.000, 6.000, belum ada investasi signifikan yang akan masuk ke Indonesia gitu. Jadi belum ada investasi signifikan akan masuk ke Indonesia. Tapi di satu sisi 2021 itu kan Omnibus Law Cipta Kerja udah mulai berlaku. Artinya pendapatan masyarakat udah mulai dikurangi gitu. Jadi penciptaan lapangan kerjanya belum ada tapi income-nya tetap dikurangin di tahun depan. Sebagai dampak dari Omnibus Law Cipta Kerja, kita lihat ini harusnya negatif impact-nya ke consumption. Masyarakat akan lebih menahan diri dari consumption. Jadi Omnibus Law Cipta Kerja ini simpelnya adalah kita menganggapnya ini sebagai risk dalam jangka pendek, walaupun dalam jangka menengah sampai panjang ini harusnya bisa positif impact-nya untuk Indonesia. Gitu. Kemudian juga terkait dengan kebijakan upah minimum, ini kita tahu banyak provinsi nggak menaikkan upah minimum, gitu. Jadi harusnya untuk consumption dengan mostly daerah di Indonesia tidak menaikkan gaji minimum pada tahun depan, ini harusnya impact-nya juga negatif kepada consumption. Oke, tadi saya udah berbicara terkait dengan cukup banyak resiko dari mulai recovery purchasing power, confidence masyarakat kelas menengah bawah yang masih lemah di tahun 2021 kita proyeksikan masih akan seperti itu. Kemudian juga stimulus dari pemerintah kurang dan di 2021 akan lebih dipangkas stimulus dari central government. Kemudian saya juga sudah berbicara mengenai draft RUU BI, Omnibus Law sektor keuangan, kemudian juga dari sisi Omnibus Law Cipta Kerja yang menurut kita dalam jangka pendek itu akan jadi resiko bagi perekonomian Indonesia. Ini adalah resiko terakhir yang akan saya bahas hari ini, yakni terkait dengan vaksinasi. Karena kita tahu government ini kan lagi nge-push yang namanya vaksinasi massal. Jadi ditargetkan kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia atau mungkin 80-90% masyarakat Indonesia itu dapat vaksin tahun depan gitu. Cuman menurut kita ini risky banget. Kenapa? Pertama, vaksin ini kita rely sama konsentratnya, bahan bakunya itu dari China. Perusahaannya namanya Sinovac. Dan kemarin kan datang 1,2 juta konsentrat ke Indonesia. Problemnya adalah sampai dengan Maret 2021, Indonesia itu baru sign agreement untuk mendatangkan sebanyak 40-50 juta paling banyak konsentrat. Jadi masih ada 200 juta konsentrat lagi yang dibutuhkan kalau kita mau vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu belum ketahuan akan dikirimkan kapan. Jadi maksud saya adalah since Indonesia belum bisa mendapatkan tanggal pasti pengiriman bahan baku sebanyak 270 juta yang diperlukan itu, ya kita nggak bisa make sure juga bahwa di tahun depan vaksinasi massal ini akan berjalan dengan baik. Resiko kedua terkait dengan vaksinasi massal ini adalah, kita lihat di chart yang sebelah kanan, di sebelah kiri atas ini adalah chart yang menggambarkan berapa banyak orang yang dites COVID-19 per harinya. Gitu. Jadi dari seluruh Indonesia per hari ini berapa yang dites terkait dengan COVID-19 ya. Nah, so far all time high-nya itu rekor tertinggi sehari itu ada sekitar 40.000 orang yang dites COVID-19. Jadi all time high-nya selama COVID-19 ini untuk masalah pengetesan itu paling banyak sehari bisa dites 40 ribuan. Gitu. Jadi kita pakai matematika sederhana, kalau sehari at the best government hanya bisa vaksinasi sebanyak 40.000 sama seperti ketika mereka ngetes orang untuk COVID-19. Kalau sehari nanti mereka cuma bisa vaksinasi 40.000 orang, untuk vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya hampir 270 juta itu kurang lebih perlu 223 bulan gitu. Jadi menggunakan infrastruktur yang sekarang, menggunakan sistem disbursement yang sekarang, ini perlu waktu lebih dari 200 bulan, perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa vaksinasi massal seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi menurut kita ini risk yang besar sekali bagi perekonomian Indonesia, karena kalau misalnya vaksinnya nggak bisa di-disburse tahun depan, kita nggak bisa dapat vaksinnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya kita lihat lockdown masih bisa diterapkan, PSBB maksud saya masih bisa diterapkan, dan ujung-ujungnya masyarakat ini juga masih akan hati-hati sekali dalam spend mereka punya uang. Jadi ini risk yang besar sekali kalau menurut kita terkait dengan vaksinasi ini. Jadi to summarize, di tahun 2020 kita expect ada contraction economic growth kita, ekonomi kita sebesar 1,96%. Kemudian di 2021 konsensus so far memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di level 5% untuk tahun 2021. Berarti V-shape recovery bisa dibilang. Tapi kalau kita masih konservatif. Kenapa kita konservatif? Seperti saya mention tadi, ada begitu banyak risk yang menghantui perekonomian Indonesia tahun depan. Risk terakhir tadi saya sempat mention adalah terkait dengan vaksinasi massal yang sekarang coba digalakan oleh central government kita. Kita lihat ada begitu banyak risk di tahun 2021, makanya kita belum comfortable untuk memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5% tahun depan. Proyeksi kita ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di batas bawah 4%, yaitu di 4,15%. Berarti ini U-shape recovery-nya relatively lambat untuk Indonesia kita proyeksikan.
Gitu. Kemudian untuk rupiah, kita tahu sekarang rupiah ada di batas bawah 14 ribuan. Kita expect on average tahun depan ini akan melemah. Kita expect on average rupiah pergerakannya di tahun depan di 14.350. Kenapa kita expect rupiahnya melemah tahun depan? Karena kita lihat dari masalah vaksinasi, kemudian Omnibus Law Cipta Kerja dalam jangka pendek impact-nya negatif, kemudian ada juga government sedang propose Omnibus Law sektor keuangan, mereka mau coba take control dari central bank kita. Nah, kita lihat ini semuanya bisa kita kombinasikan semua faktor ini. Menurut kita ini semua downside risk buat rupiah, resiko bagi pergerakan rupiah. Gitu. Jadi kita lihat terlepas dari posisi rupiah yang sekarang cukup kuat, kita lihat challenge-nya tahun depan cukup banyak juga, baik dari sisi global tapi mainly dari sisi domestik. Dari sisi dalam negerinya challenge buat rupiahnya cukup kencang tahun depan kita lihat. Makanya kita ekspektasikan rupiahnya melemah untuk tahun 2021. Sekian presentasi dari saya terkait dengan review kemudian outlook juga untuk perekonomian global dan domestik di tahun 2021. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa kita follow up di sesi Q&A. Thank you. Terima kasih sekali Kevin, luar biasa sekali presentasinya. Jika ada rekan-rekan dan traders, investors, Mirai Asset Sekuritas yang mau menanyakan, silahkan di type questions-nya di kolom Q&A kita. Lalu lanjut ya, tadi kan kita sudah mendengarkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kita juga telah mendengarkan Omnibus Law, Undang-Undang Perbankan. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Head of Research Team, Bapak Haryanto Wijaya, yang gelarnya banyak banget ini loh, CFA, CFP, CPA, CFTE, CMT. Nah, inilah Bapak Haryanto Wijaya yang akan berbincang tentang Equity Market Outlook 2021. Stay tune. Hai Har. Halo. Waktu dan tempatnya silahkan diberikan Har. Oke, makasih Bu Siska. Oke, halo selamat sore Sobat Traders dan Sobat Investors Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, saya Haryanto Wijaya, saya Head of Investment Research daripada Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Sore hari ini kita akan membawa tentang Market Outlook tahun 2021, di mana kita mempunyai judul adalah Menanti Fajar Pagi Hari. Karena kita melihat tahun 2021, indeks adalah, big trend-nya adalah naik. Kita melihat, kita melihat IHSG untuk tahun 2021 big trend-nya adalah naik. Karena kita melihat berbagai macam faktor yang kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Target indeks akhir tahun 2021 kita adalah 6.880. Ini adalah sekitar 17% potensial upside. Di mana kita melihat ada beberapa faktor yang membuat hal ini. Yang pertama adalah recovery daripada laba bersih tahun 2021 IHSG, yang mana dalam base case scenario kita IHSG recovery tahun 2021 adalah 25% year on year. Tapi dari segi level laba bersih tahun 2021 ini masih below daripada laba bersih pre-COVID-19. Yang kedua, kita melihat faktor yang mensupport daripada IHSG ini adalah kita melihat bahwa foreign investors akan terus masuk ke pasar saham Indonesia di tahun 2021. Hal ini kita bisa lihat polanya sejak November 2020, di mana terjadi pembalikan signifikan dari massive foreign outflow yang selama 10 bulan tahun 2020 menjadi foreign inflow sejak November 2020. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai recovery di harga komoditas yang tentunya ini akan positif buat Indonesia. Kita melihat bahwa China sebagai negara manufaktur terbesar di dunia, ini aktivitas ekonomi adalah trennya naik. Kita melihat ekonominya, GDP growth-nya sejak second quarter 2020 mulai positif, dan third quarter polanya recovery. Dan kita ngelihat PMI manufaktur China ini trennya naik. Dan kalau lihat dari data manufacturing PMI China saat ini adalah tertinggi dalam 36 bulan. Dan kalau kita ngelihat daripada new factory orders dan new export orders China, ini adalah trennya naik. Tentu kenaikan daripada
manufacturing activities China ini tentu positif buat Indonesia. Karena kenaikan aktivitas ini tentu positif terhadap harga komoditas dan Indonesia sebagai negara yang mengekspor komoditas tentu akan positif. Next topik kita akan membahas tentang kita melihat tren pelemahan US dollar akan berlanjut di tahun 2021. Pelemahan US dollar ini tentu positif buat IHSG. Karena kita ngelihat tren bahwa pelemahan US dollar itu mempunyai positif impact ke commodity prices. Dan kalau lihat dari historical trend, pelemahan US dollars juga mempunyai positif trend terhadap emerging market index dan mempunyai positif trend terhadap IHSG. Untuk sektor PIX tahun 2021 kita adalah pertama banks, berikutnya adalah sektor yang berhubungan dengan komoditas. Karena kita melihat recovery daripada ekonomi China ini akan memboost harga komoditas bagus di tahun 2021. Jadi sektor-sektor yang berikutnya adalah nickel mining, plantations, dan coal mining. Oke, target indeks akhir tahun 2021 kita, best case scenario adalah 6.880. Kita melihat hal ini disupport oleh beberapa hal. Yang pertama adalah recovery daripada laba bersih IHSG tahun 2021 yang best case scenario kita adalah 25% dibanding penurunan laba bersih IHSG tahun 2020 yang turun 24% karena dampak COVID-19. Yang kedua, kita melihat bahwa foreign investors akan masuk terus ke saham-saham emerging market dan salah satunya adalah ke Indonesia. Untuk bull case scenario kita, IHSG target akhir tahun 2021 adalah 7.150. Itu sekitar potensi upside adalah 21%. Hal ini kita melihat bisa terjadi seandainya jika earnings IHSG tahun 2021 bertumbuh kembali ke level pre-COVID-19. Yang kedua adalah kita melihat bila realisasi daripada Omnibus Law dalam memboost atau mengattract foreign direct investment ke Indonesia itu lebih cepat daripada ekspektasi. Kalau bear case scenario kita untuk akhir tahun 2021 adalah 5.150 atau potensial downside adalah sekitar 12%. Tapi kalau kita ngelihat ke potensial keterjadiannya hal ini masih relatif rendah, yaitu menurut assessment kita adalah sekitar 15%. Mungkin apa sih yang bisa men-trigger penurunan daripada IHSG ini? Ada beberapa faktor. Pertama, kalau kita melihat faktor pandemik COVID-19 ini ternyata berlangsung lebih lama daripada perkiraan kita. Di mana hal ini tentu membuat laba bersih IHSG tahun 2021 bertumbuh lebih lemah daripada perkiraan. Yang kedua, hal ini bisa terjadi kalau misalnya foreign outflow terjadi kembali atas saham-saham Indonesia. Topik berikutnya kita akan mau discuss tentang perkembangan vaksin COVID-19 yang kita lihat cukup mengembirakan. Di dunia saat ini sudah ada sekitar 164 vaksin yang sudah masuk ke dalam preclinical evaluations, di mana sekitar 10 telah memasuki fase uji klinis fase 3. Ini tentu akan bagus, karena berarti ke depan akan banyak variasi vaksin COVID-19 yang tersedia untuk dunia. Dari beberapa vaksin developer, ada 3 vaksin developer yang sudah cukup advance. Dalam hal ini, tingkat keefektifan vaksin mereka sudah cukup bagus, itu antara 90% sampai dengan 95%. Dalam hal ini, ada 3 yaitu BioNTech, Pfizer, yang kedua adalah Moderna, yang ketiga adalah AstraZeneca. Kita melihat bahwa Indonesia dalam hal ini Presiden Pak Jokowi cukup agresif dalam mensecure komitmen dari vaksin developer. Indonesia telah mendapatkan beberapa komitmen dari vaksin developer seperti pertama Sinovac dari China, yang kedua adalah Sinopharm dari China,
ketiga adalah CanSino dari China, yang keempat adalah AstraZeneca dari UK. Kemarin kita sudah mendengar juga komitmen tahun 2020 vaksin pasokan dari Sinovac sudah datang untuk fase pertama ke Indonesia. Itu 1,2 juta dos dari Sinovac. Berita ini membuat IHSG langsung naik keesokan harinya. Kita melihat bahwa hal ini tentu positif, tapi kita berpikir bahwa ini belum tentu langsung bisa diinjek di Desember tahun 2020. Tapi karena kita membutuhkan emergency use authorization daripada BPOM, jadi sepertinya paling cepat injeksi atas vaksin ini dimulai sejak Januari 2021. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur sehubungan dengan vaksin. Jadi in summary, kita melihat vaksin ini emang progresnya masih relatively on track sesuai dengan perkiraan market. Topik berikutnya kita mau membahas tentang upah minimum provinsi yang ternyata relatively stagnan. Hal ini tentu membuat consumption domestik tidak maksimal untuk tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum provinsi tidak berubah untuk tahun 2021 dibandingkan di tahun 2020. Kalau kita ngelihat provinsi-provinsi, semua provinsi telah menetapkan kenaikan 0% ya, 0% dibandingkan di tahun 2020. Hanya 5 provinsi yang menetapkan kenaikan. Yang pertama adalah Jakarta, kedua Central Java, 3 adalah Jogja, 4 adalah East Java, yang kelima adalah South Sulawesi. Kenaikan yang minimal kenaikan atau 0% kenaikan ini kita perkirakan bisa membuat domestic consumption kurang maksimal di tahun 2021. Tapi bagusnya kalau kita ngelihat, kita percaya bahwa salary untuk pekerja-pekerja yang banyak menerima salary cut tahun 2020 ini akan kembali menerima 100% salary-nya di tahun 2021 seiring dengan aktivitas ekonomi Indonesia yang mulai pulih. Kita melihat dari data BPS melakukan survei setiap setengah tahun sekali. Menurut survei yang terakhir yaitu di Agustus 2020, salary daripada semua sektor yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan rata-rata adalah 5% year on year dan 5% dibandingkan semester pertama. Kita percaya bahwa tahun depan salary cut ini akan kembali ke normal ke 100%, sehingga ini tentu akan membuat atau mensupport domestic consumption tahun 2021. Di samping itu kita juga melihat bahwa terjadi perbaikan confidence dalam mobilitas yang tentu ini akan mensupport consumption recovery. Seperti yang kita lihat, chart di sebelah kiri itu merepresentasi Jakarta dan chart yang sebelah kanan adalah merepresentasi Jawa Barat. Kita melihat bahwa tingkat confidence orang untuk melakukan mobilitas itu sudah mulai kembali recovery. Kita melihat bahwa orang yang tadinya menghindari traveling, menghindari pergi ke grocery, menghindari pergi ke farmasi, gradually mulai ada recovery. Tentunya ini akan membuat ekonomi kita gradually recover. Dan ini tentu pada akhirnya akan membuat domestic consumption juga recover. Tapi tentu semuanya ini akan sangat bergantung pada kapan vaksin bisa dilakukan 100%. Karena kita percaya bahwa recovery meaningful baru akan terjadi pada saat penduduk Indonesia dilakukan vaksinisasi. Topik berikutnya adalah kita melihat bahwa Indonesia akan benefit dari recovery
dari commodity prices. Makanya itu sektor yang kita unggulkan untuk tahun depan adalah berhubungan dengan commodity related. Karena kita melihat bahwa ekonomi China yang trennya aktivitasnya naik, ini akan positif ke commodity prices. Kita ngelihat di sini, di chart sebelah kiri. Chart sebelah kiri ini yang warna orange adalah China Manufacturing PMI. Trennya adalah naik. China Manufacturing PMI sekarang sudah mencapai level tertinggi dalam 38 bulan. Berarti tingkat manufaktur, aktivitas manufaktur China, di mana China sebagai negara manufaktur terbesar, di mana China mensuplai banyak produk-produknya ke dunia, ini meningkat. Dan kalau kita melihat yang di chart sebelah kiri, yang menarik adalah new factory orders dan new export orders dari China. Trennya naik. Berarti di sini China mulai melakukan kembali fungsinya sebagai supplier manufaktur dunia. Dan hal ini dikonfirm dengan di chart yang sebelah kanan. Kita ngelihat China monthly export value. Trennya naik. Bahkan tren kenaikan ini telah mencapai level tertinggi dalam 5 tahun. Ini bahkan di mana kita melihat ini positif terhadap kebutuhan komoditas dan positif terhadap harga-harga komoditas. Kalau kita ngelihat China sejak second quarter 2020 membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif. Dia di saat-saat ekonomi dunia yang lainnya dalam fase negatif growth karena dampak COVID-19, China sudah membukukan economic growth sejak second quarter 2020. Dan kalau kita ngelihat di kuartal 3 2020, economic growth-nya semakin membaik. Dari yang second quarter 2020 yang 3,2% menjadi third quarter 2020 4,9%. Tentunya ini akan positif buat komoditi. Kita melihat posisi Indonesia akan diuntungkan karena kita melihat China adalah negara tujuan ekspor utama Indonesia. Kalau kita ngelihat dari data yang ada di chart sebelah kiri, China menyumbang sekitar 17% ekspor Indonesia. Lalu kalau kita ngelihat apa sih yang kita ekspor ke China? Kalau dilihat di sebelah kanan, barang-barang utama yang Indonesia ekspor ke China sebagian besar adalah barang-barang material, barang-barang komoditas, di mana barang-barang ini pasti kebutuhannya akan tambah banyak sewaktu ekonomi China itu recover seperti saat ini. Sewaktu aktivitas ekspor China naik seperti saat ini. Next topik kita mau bicara tentang US dollar yang polanya adalah melemah. US dollar, kenapa polanya melemah? Kita melihat di tahun 2020 ini US dollar trennya melemah dan kita percaya di tahun 2021 US dollar akan kembali melemah. Karena US government mengalami twin deficit, yaitu fiscal deficit dan current account deficit. Hal ini bersama dengan interest rate yang diperkirakan akan tetap rendah sampai dengan at least tahun 2023. Kita melihat akan membuat pressure ke US dollar untuk kembali melemah di tahun 2021 ini. Lalu apa sih positifnya pelemahan US dollar ini terhadap Indonesia? Kita melihat bahwa US dollar yang polanya melemah ini sebenarnya membenefit atau menguntungkan commodity prices. Kalau kita lihat chart yang sebelah kanan, yang warna orange adalah US dollar currency index. Yang warna hitam adalah commodity index. Kita ngelihat negative correlations antara US dollar currency index sama commodity index. Kita ngelihatlah polanya pada saat
misalnya di tahun 2002 polanya sampai dengan 2010, US dollar currency trennya melemah. Di saat itu commodity price trennya naik. Begitu pula kebalikannya. Pada saat polanya 2014 sampai dengan 2020 kemarin, US dollar currency trennya menguat dan commodity price trennya melemah. Kita melihat ada negative correlation hal ini. Dan kita tahu bahwa tahun 2020 ini kita percaya, dan tahun 2021 kita percaya bahwa US dollar currency trennya melemah. Ini tentu akan positif kepada komoditi. Dan kebetulan Indonesia unggulannya adalah ekspornya adalah komoditi. Jadi kita melihat komoditi play tahun 2021. Next topik kita mau bicara tentang CPO sektor yang menurut kita ini akan outperform juga di tahun 2021. Kenapa CPO price akan outperform di tahun 2021? Kita ngelihat ada 2 faktor. Pertama adalah terjadinya supply disruptions karena La Nina. Yang kedua adalah higher demand dari 2 biggest negara consumption, yaitu China dan India. Oke, kita masuk dulu ke dalam demand dari China. Kita ngelihat China, tren import CPO akan naik. Kenapa China tren CPO-nya akan naik? Kalau kita ngelihat di tabel sebelah kanan, di situ ada kelihatan bahwa China inventory minyak makannya rendah. Kalau kita ngelihat hanya sekitar saat ini 1,6 juta ton. Kalau kita ngelihat pola historical 2019, total inventory edible oil China sekitar 2,4 juta ton. Dan hal ini tentu akan membuat China akan mengisi kembali inventorinya. Dengan sendirinya itu akan bagus untuk kuantitas penjualan CPO dan juga akan bagus untuk harga CPO. Hal ini dikonfirm dengan di tabel sebelah kiri. Kita ngelihat bahwa pola China import palm oil volume itu adalah naik. Turun di first quarter karena dampak daripada COVID-19 waktu itu, dan trennya adalah naik. Karena kita ngelihat China akan mengisi kembali inventorinya. Berikut lagi kita akan melihat bahwa CPO demand dari India, kalau kita ngelihat data, India sebenarnya adalah negara pembeli CPO terbesar di dunia. Kita percaya CPO demand dari China akan naik ke depannya. Kalau kita ngelihat tabel sebelah kanan, India inventory atas edible oil rendah. Saat ini hanya sekitar 1,4 juta ton. Lebih rendah dibandingin beberapa tahun kemarin yang sekitar 2,4 juta ton. Dan hal yang menarik yang disupport oleh pemerintah India adalah pemerintah India baru saja menurunkan import duty CPO sebesar 10%. Dari yang tadinya sebesar 37,5 menjadi 27,5. Tentu hal ini akan membuat higher demand dari negara India. Itu tadi kita bicara tentang dari demand side. Kalau kita bicara dengan supply side, kita melihat La Nina membuat supply disruptions atas edible oil, dalam hal ini salah satunya adalah CPO. Nah, kita lihat La Nina mulai kick in atau mulai terjadi sejak Oktober-November, dan menurut Badan Meteorologi Dunia, beberapa seperti Australia dan Amerika memperkirakan bahwa La Nina akan semakin parah menuju level moderate to strong di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021. Tentu ini akan membuat gangguan supply dari CPO dan gangguan supply dari soy oil. Ini tentu akan positif terhadap harga CPO. Apalagi gangguan supply ini terjadi pada saat palm oil inventory atau inventory CPO di Malaysia rendah. Kita ngelihat di tabel sebelah kiri. Inventory CPO di Malaysia hanya sekitar 1,6 juta ton. Kalau kita ngelihat historical berapa bulan kemarin, sempat mencapai 3 juta ton.
sekarang trennya rendah. Pada saat inventory rendah dan terjadi gangguan, tentu ini sebagai nature daripada komoditi selalu akan membuat price naik. Dan menurut Oil World, badan forecaster CPO terkemuka, rendahnya inventory palm oil di Malaysia ini akan terjadi at least sampai dengan Februari 2021. Kalau kita ngelihat pola historical pattern, apa dampak La Nina terhadap CPO price dan apa dampak La Nina terhadap soy oil price? Dua edible oil ini dua-duanya positif. Kalau kita ngelihat historical pattern tiba-tiba spike up, begitu pula terjadi dengan soy oil. Tentu hal ini kita percaya akan terjadi juga di CPO, at least akan terjadi sampai dengan second quarter 2021. Tadi kita bicara tentang CPO price. Sebenarnya apa sih benefitnya CPO terhadap Indonesia? Sebenarnya benefitnya CPO terhadap Indonesia karena kebanyakan kepemilikan perkebunan sawit di Indonesia itu dimiliki oleh smallholders. Tentu dengan kenaikan CPO price yang naik signifikan belakangan ini, itu membuat daya beli masyarakat bawah, dalam hal ini masyarakat yang ada di Sumatera, Kalimantan itu naik. Mereka mendapat windfall profit karena CPO price tiba-tiba spike up. Dan ini agak beda sama komoditas lain ya. Kalau komoditas lain seperti nikel ataupun coal mungkin lebih benefit ke company. Kalau CPO karena banyak smallholders yang memiliki, dalam hal ini sekitar 5,8 juta hektar dimiliki oleh smallholders. Atau kalau kita ngelihat pukul rata satu smallholders memiliki 2 hektar, berarti ada sekitar 3 juta kepala keluarga yang mendapatkan benefit daripada harga CPO yang bagus. Ini tentu akan mensupport purchasing power mereka. Di samping itu, kita melihat di tabel sebelah kiri, penyerapan tenaga kerja daripada CPO itu cukup besar. Ada sekitar 14 juta orang yang diserap bekerja di perkebunan sawit. Ini tentu akan positif bagi daya beli mereka. Oke, kita bahas ke topik berikutnya. Kita melihat dari posisi sebagai global investors. Kita melihat mereka saat ini sedang mencari return di emerging market dan salah satunya Indonesia. Kenapa sih Indonesia? Karena kalau kita ngelihat Indonesia saat ini adalah salah satu legged play untuk investment. Kalau kita ngelihat di sini, Indonesia year to date itu masih minus kinerja IISG dibandingkan negara-negara lain seperti let's say Korea, Amerika Serikat, Jepang, China, bahkan India juga yang banyak kasus COVID-19-nya positif. Indonesia masih year to date masih minus performance-nya. Ini tentu mengattract global investors yang ingin mencari attractive return. Apalagi kalau dilihat dari segi valuasi indeks IISG. Saat ini masih relatively murah. Kita ngelihat IISG ditradingkan di price earning ratio 2021 15,3. Kalau kita ngelihat di situ 15,3, Indonesia masih trading di rata-rata min PE. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara maju lainnya seperti UK atau mungkin Jepang atau mungkin US, saat ini di trading di PE tahun 2021 di above 20. Jadi dari segi valuation wise Indonesia cukup murah. Apalagi kalau kita ngelihat di sini EPS growth atau pertumbuhan laba bersih per lembar saham IISG Indonesia dibandingkan negara-negara lain itu masih bisa dibilang bagus. Karena let's say Indonesia hanya dikalahkan oleh negara Korea yang bertumbuh above 50. Indonesia menurut Bloomberg konsensus 2021 EPS growth sebesar 30-an %. Negara-negara lain EPS growth masih
di bawah Indonesia. Tentu valuasi yang murah dan EPS growth yang kencang. Ini men-track foreign investor masuk ke Indonesia. Di samping itu juga ROE Indonesia, return on equity IHSG juga cukup bagus, hampir sekitar 14%. Ini dibanding peers yang lainnya yang masih di bawah ROE Indonesia, ini tentu bagus buat foreign investor yang ingin mencari legged play. Dan topik berikutnya kita mau bicara tentang IHSG yang Indonesia diperkirakan akan perform sewaktu pelemahan US dollar. Suatu pola yang menarik di sini, kita melihat bahwa pada saat US dollar cenderung melemah, kita ngeliat chart yang sebelah kiri adalah US Dollar Currency Index sama indeks Emerging Market MSCI. Yang sebelah kanan adalah US Dollar Index dengan GCI. Kita ngeliat pola. Pada saat US Dollar Currency itu melemah seperti di tahun 2017, tren indeks Emerging Market adalah naik. Oke, begitu pula dengan di IHSG. Pada saat tren US dollar melemah, IHSG naik. Jadi hal ini tentu positif bagi saham-saham IHSG. Oke, kita melihat juga foreign flow yang kembali masuk Indonesia itu juga bagus untuk saham IHSG. Mungkin kita langsung masuk ke dalam sektor pick ya. Sektor pick yang tadi kita cerita, kita suka bersektor. Yang pertama adalah banks, karena kita ngelihat ada earnings recovery dan ROE recovery. Yang berikutnya lagi kita suka sektor-sektor yang berhubungan dengan komoditas, karena kita ngelihat aktivitas ekonomi China, ekspor China yang meningkat, ini membuat harga komoditas cenderung positif ke depannya. Kita suka nickel mining, karena kita melihat higher demand atas dari steel dan juga EV baterai. Dan kita juga suka plantations, karena kita tadi kita cerita harga CPO akan cenderung positif at least sampai dengan first half 2021. Dan kita juga suka coal mining, karena kita ngelihat China electric consumption tahun 2021 itu akan lebih tinggi dibanding 2020, seiring dengan aktivitas manufaktur yang cenderung meningkat di tahun 2021. Untuk stock pick-nya, tiap bulan kita mengeluarkan stock pick di mana kita milih 8 stock pick. Untuk bulan Desember, kita menambah exposure kita atas bank, yaitu kita menambah bank BNI, karena kita melihat earnings growth BNI tahun 2021 adalah salah satu yang cukup besar growth-nya dibandingkan Big Four banks lainnya. Dan kita juga menambah untuk komoditas unit tractors, karena kita berpikir bahwa kenaikan daripada harga gold ini masih belum di fully price in oleh investors, apalagi hedging 80% sales volume-nya itu akan expired di Februari 2021. Tentu ini akan membuat unit tractors mengenjoy favorable gold price sejak Maret 2021. Dan kita juga menambahkan Java dalam stock pick kita. Jadi in summary, stock pick untuk di Desember kita lebih ke banks, poultry, and commodities. Dan untuk stock pick-nya adalah BBRI, BBMRI, BBNI, Java, Antam, Inco, Lonsum, dan unit tractors. Kalau kita secara kinerja performance stock pick kita sampai dengan Desember tanggal 4, stock pick kita menghasilkan accumulated return sekitar 17,1%. Pada saat itu IHSG turun minus 0,1%. Jadi kita punya monthly topics sampai dengan saat ini outperform sekitar 26,2%. Mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Siska. Makasih. Terima kasih sekali presentasinya Bapak Haryanto Wijaya. Sangat menarik ya dari judulnya Gearing Up for the Dawn. Untuk outlook JCI di tahun depan, di mana investment tesisnya kalau kita rangkum ada beberapa poin, sahabat Mirae Asset Sekuritas, yaitu satu, kita expect JCI IHSG
untuk menguat di Desember 2020. Base case scenario untuk JCI di akhir tahun 2021 adalah 6.880. Pada hari ini IHSG sendiri tutup di level 5.944. Jadi masih banyak ya upside-nya. Lalu ada recovery di commodity prices yang mana menjadi katalis positif yang dijelaskan oleh Pak Haryanto untuk Indonesia. Dan yang terakhir adalah topiksnya kita ini. Siap-siap dengerin ya. Banks, nickel mining, plantation, and coal mining. Setelah ini kita bisa masuk sesi Q&A dengan dua pembicara kita sebelumnya, yaitu Pak Anthony Kevin dan Pak Haryanto Wijaya. Di Q&A session ini, pertanyaan seputar Economic Outlook 2021 untuk Indonesia dan juga Outlook JCI untuk 2021. Langsung saja ya, kita lihat pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, US dollar diperkirakan akan cenderung lemah di sepanjang tahun 2021, sementara proyeksi dari Mirai Asset adalah rupiah akan cenderung lemah pada tahun depan di level 14.350 secara rata-rata. Menurut Anda, besarkah kemungkinan untuk rupiah bisa take advantage dari US dollar yang lemah pada tahun depan dan menembus ke bawah level 14.000? Pak Kevin? Iya, thank you Siska. Ini pertanyaan yang menarik banget. Jadi memang kalau tadi kita dengarkan presentasi dari Head of Research kita, Pak Haryanto, memang project in general USD itu akan lemah tahun depan. Dan kalau dari kacamata makro, saya lihat USD memang akan lemah tahun depan. Karena kita lihat recovery ekonomi US masih lambat, which means low interest rate masih akan stay. Kemudian juga helicopter money, quantitative easing dari The Fed, itu masih akan stay juga di tahun 2021. Cuman memang terlepas dari USD yang kita perkirakan in general lemah tahun depan, yang kita perkirakan ini sebenarnya sama dengan di tahun 2020. Kita tahu di tahun 2020, mainly di kuartal 2, kuartal 3, USD-nya memang sudah cenderung turun. USD ini secara general melemah, cuman rupiah pada saat yang bersamaan itu juga melemah. Jadi USD-nya lemah, tapi rupiahnya juga melemah. Ini kan berarti ada masalah dari sisi domestiknya, yang bikin di tahun 2020 ini rupiah nggak bisa take advantage dari pelemahan US dollar. Nah, kita lihat di tahun 2021, tadi saya sudah mention beberapa risk bagi perekonomian Indonesia, recovery purchasing power, recovery perekonomian Indonesia kami proyeksikan lambat, kemudian ada omnibus law sektor keuangan yang menurut kita ini responsnya kalau misalnya di-approve ini akan jelek banget gitu, karena di tahun 2020 ketika draft RUU BI keluar yang sekarang di rebrand sama central government menjadi omnibus law sektor keuangan, itu rupiahnya shoot up hampir ke 15.000 per US dollar. Gitu. Sekarang kan di batas bawah 14.000, nah sempat shoot up hampir ke 15.000 per US dollar merespon draft RUU BI pada saat itu di tahun 2020. Kita expect ini bisa di-approve di tahun 2021, dan ini kalau misalnya di-approve ini tentu akan menjadi pressure sendiri, akan memberikan pressure bagi rupiah. Makanya so far kita belum comfortable untuk bilang rupiah ini bisa tembus ke bawah 14.000. Menurut kita masih akan sulit bagi rupiah untuk take advantage dari pelemahan US dollar tahun depan karena faktor domestik itu tadi. Terima kasih Kevin. Pertanyaan berikutnya. Senario dasar dari Mirai Asset adalah IHSG mencetak apresiasi sebesar 17% pada tahun depan. Dari sisi makroekonominya, downside risk-nya terbesar bagi IHSG apa ya? Ya, memang kalau berbicara mengenai indeks, kita cukup optimistis di tahun depan terlepas dari proyeksi makroekonomi, recovery ekonomi kita yang menurut kita agak relatif lambat. Tadi Pak Haryanto sudah jelaskan, salah satunya dari USD yang weak akan trigger penguatan harga komoditi, dan kita salah satu eksportir komoditi terbesar juga. Cuman memang kalau dari kacamata makronya memang ada downside risk yang cukup besar juga bagi GCI, bagi IHSG tahun depan. Di mana downside risk ini kita coba ambil satu, kalau ditanya yang terbesar, kita lihat faktor apa yang sekarang investor, trader sudah price in, tapi mungkin untuk nggak kejadian di tahun depan. Jadi sudah di price in oleh masyarakat investor secara umum, tapi mungkin untuk miss tahun depan. Dan kita lihat bahwa downside risk terbesarnya untuk 2021 adalah resesi Indonesia lanjut di first Q. Karena terakhir saya cek konsensus, mostly ekonomis memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh secara positif di first Q 2021 gitu secara tahunan. Cuman menurut kita ada peluang yang besar bahwa resesi Indonesia nih pertumbuhan ekonomi secara tahunan negatif ini bisa lanjut ke first Q, karena so far kita lihat purchasing power masih relatif lemah. Dan ingat juga bahwa first Q 2020 itu
itu masih high base sebenarnya karena di first Q 2020 ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97%. Jadi artinya ada high base effect di situ sehingga kalau misalnya performance di first Q 2021 masih lemah, ini mungkin secara tahunan masih resesinya masih akan lanjut di first Q 2021 dan itu bisa jadi downside risk yang besar bagi GCI menurut kita. Oke, apakah ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan ketiga, mengingat recovery perekonomian Indonesia diproyeksikan cenderung lambat, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral dan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi? Iya, jadi kalau berbicara mengenai pemulihan ekonomi, saya lihat bolanya ini sebenarnya di central government, bukan di central bank. Karena kalau kita lihat central bank sebenarnya in terms of mereka punya interest rate cut, sekarang sudah 125 basis point so far year to date di tahun 2020, ini bisa dibilang relatively bersaing lah dengan negara-negara lain. Kemudian suntikan liquidity, Bank Indonesia sudah ngambil government bond di primary market, kemudian di secondary market mereka juga sudah ambil, kepemilikannya sudah naik. Dan ini terlihat pada liquidity dari commercial bank di Indonesia, LDR ini lagi rendah-rendahnya. Artinya kebijakan Bank Indonesia ini udah berhasil membuat likuiditas banjir sebenarnya di Indonesia. Cuman memang cuman segitu perannya dari central bank. Mereka cuman bisa kasih stimulus seperti itu sifatnya. Mereka hanya bisa dorong sektor perbankannya, liquidity-nya longgar. Nah, sekarang kita lihat adalah bolanya di central government karena government ini memang satu-satunya yang bisa trigger, yang bisa bolster masyarakat punya purchasing power gitu. Mungkin saran saya untuk central government di tahun 2021 alokasi budget penanganan COVID-19 kita tahu dipotong 50%-an tahun 2021 menjadi sekitar 370 triliun. Saran saya besarin di BLT-nya. Karena di momen seperti saat ini masyarakat kalau di fresh money, saya yakin mereka multiplier-nya tinggi. Mereka akan spend, ekonomi kita akan gerak. Jadi menurut saya alokasi stimulus penanganan COVID-19 itu harus heavy-nya di bantuan langsung tunai. Kemudian juga government harus make sure di 2021 kita punya infrastruktur yang cukup untuk disburse vaksin. Karena tadi saya sempat mention, dengan infrastruktur yang sekarang digunakan untuk vaksinasi 270 orang itu perlu waktu 200 bulan lebih, bertahun-tahun gitu. Jadi government harus make sure infrastrukturnya cukup. Dan kalau vaksinasi massal bisa dilakukan di tahun 2021, hopefully ekonomi kita tumbuhnya bisa di batas atas 4% instead of seperti proyeksi kita di batas bawah 4%. Apakah masih ada pertanyaan berikutnya? IHS Indonesia kan baru resmi memasuki resesi ekonomi sejak pertumbuhan ekonominya berturut-turut negatif di kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2020. Tetapi indeks IHSG naik terus. Kenapa ya? Lucu ya pertanyaan ini. Kenapa IHSG tidak anjlok kembali ke level 3.900-an seperti di akhir Maret 2020? Mungkin ini untuk Pak Haryanto? Iya, makasih Bu Siska. Mungkin ini pertanyaan bagi orang yang belum mempunyai exposure ke saham ya. Ya mungkin good things ini sebenarnya saya sudah jawab dalam monthly strategi bulan lalu, yaitu bulan November. Yaitu kita berpikir bahwa IHSG unlikely untuk anjlok kembali ke level di posisi Maret 2020, yaitu 3.900 karena yang namanya resesi ekonomi itu adalah angka historical di mana secara kuartal GDP itu negatif berturut-turut dan kita melihat, kita sebagai trader dan sebagai investor saham itu cenderung melihat forward looking, di mana kita secara saat ini kita mencoba memprice in recovery pada ekonomi di tahun depan. Dan kalau kita melihat pola trennya adalah GDP Indonesia sebenarnya walaupun minus secara dua kuartal berturut-turut, sebenarnya pola trennya adalah GDP Indonesia recover. Kita lihat bottomnya adalah di second quarter 2020 yang minus 5% dan third quarter yang minus 3%. Emang minus, tapi polanya recovery. Makanya itu kita tetap optimis. Hal ini juga sebenarnya polanya terjadi sama persis di tahun waktu 98 Asian Financial Crisis. Waktu itu IHSG bahkan sudah pulih, recover, bahkan sebelum bottom ekonomi Indonesia. Terima kasih Bu Siska. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Apakah ada pertanyaan lainnya lagi? Tentang CPO, favorite-nya Pak Haryanto.
harga CPO yang bagus tentunya akan membantu daya beli smallholders. Tetapi kenapa Bapak sebagai strategis memiliki sektor call neutral atau sektor konsumer ini? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita ngelihat saat ini sebenarnya ketidakpastian atau uncertainty di dunia sudah mulai gradually hilang. Kita melihat bahwa vaksin development sudah mulai ada, progresnya cukup bagus, dan kita melihat bahwa uncertainty dari presidential election US, di mana tadinya Trump masih belum mau mengakui kekalahannya, saat ini sudah mulai legowo. Jadi uncertainty dari US election juga sudah mulai hilang gradually. Tentu hal ini membuat investor melakukan rotations dari tadinya yang uncertainty tinggi, sekarang menjadi lebih clear, itu mereka melakukan rotation dari sektor defensif. Dalam hal ini yang tadi Bapak Ibu sempat bicara bahwa sektor consumer itu adalah sektor yang defensif. Switching rotation ke sektor yang cyclical ataupun sektor yang value. Jadi kita melihat, makanya kita memput neutral call untuk sektor consumer. Thank you. Thank you Pak Haryanto. Ada satu lagi pertanyaan mungkin? Menurut perkiraan Bapak, harga CPO akan tetap bagus sampai kapan ya? Oke, good questions. Tadi kita sebelumnya kita bercerita bahwa harga CPO karena ada supply disruptions, karena La Nina dan juga high demand dari India dan China. Kalau menurut perkiraan daripada Badan Meteorologi Amerika Serikat dan perkiraan dari Badan Meteorologi Australia, La Nina ini diperkirakan akan terus berlangsung sampai dengan Mei 2021. Oleh karena itu, menurut perkiraan saya, harga CPO akan tetap bagus, at least sampai dengan second quarter 2021. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi saham-saham CPO ini masih patut kita kolek ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih para traders dan investor Mirae Asset Sekuritas untuk waktunya dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya.